Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Nela Savelia SE MSI. Yang pertama yaitu penjelasan tentang PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong pada PPh pasal 21. Biasanya PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Tarif dan objek PPh pasal 23. Tarif dari pajak penghasilan atau PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek pajaknya. Berikut adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh pasal 23 yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi, dikenakan final, bunga, dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Misalnya, yang pertama jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur, jasa perancang, jasa pengeboran di bidang migas kecuali dilakukan BUT, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan. Yang kelima yaitu untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Yang keenam, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Yang tidak termasuk yaitu yang pertama pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan panggung jasa. Yang kedua, pembayaran atas pengodaan atau pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pembelian. Yang ketiga, pembayaran kepada pihak kedua atau sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga atau dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Yang terakhir, pembayaran di pergantian biaya, yaitu pergantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga atau dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 23. PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian. Yang pertama, pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis, Damayanti dengan NPWP 0184488298700, Narmadina NPWP 018585552456000, dan Azahra yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 25 juta, royalti untuk Nurmadina sebesar 10 juta, dan royalti untuk Azahra sebesar 5 juta. Yang kedua, pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 03111222254100 untuk bulan September sebesar 1.500.000. Jadi, perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23 untuk PT Insan Media Print adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembayaran royalti kepada penulis Damayanti, yaitu 15% dikali 25 juta sama dengan Rp3.750.000.
Norma Dina 15% dikali 10 juta sama dengan Rp1.500.000. Azhara 15% dikali 5 juta sama dengan Rp750.000. Karena Azhara masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali Rp750.000 sama dengan Rp750.000. Dengan demikian, Azhara akan terkena pemotongan sebesar Rp750.000 ditambah Rp750.000 jadi sama dengan Rp1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mengadakan hasil bukti pemotongan. Yang kedua, untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI tidak dikenakan PPh pasal 23 sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan merupakan pengecualian terhadap PPh pasal 23. Yang kedua yaitu PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama, sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh. Besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk subjek dan objek PPh pasal 24, yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Adapun contoh penghitungan PPh pasal 24. PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar Rp25 juta dan dari luar negeri sebesar Rp10 juta. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar Rp35 juta. Penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan luar negeri. Total PPh terutang sama dengan 25% dikali dengan Rp35 juta. Jadi sama dengan Rp8.750.000. PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu Rp10 juta dibagi Rp35 juta dikali Rp8.750.000. Jadi total sama dengan Rp2.500.000. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar Rp2.500.000. Nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Yang ketiga yaitu pengertian PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahun PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23 yaitu 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, yaitu pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Adapun tarif dari PPh pasal 25, terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun enceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha.
PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan setiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP OPSPT yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh pasal 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah yang pertama sampai rupiah 50 juta rupiah sama dengan 5%, 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah sama dengan 15%, 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah sama dengan 25%, dan di atas dengan 500 juta rupiah sama dengan 30%. Untuk pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan yaitu sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Berikut adalah pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPh, penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya penambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Adapun subjek pajak penghasilan badan. Yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri yaitu badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak badan luar negeri yaitu badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Namun, badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Adapun objek pajak penghasilan badan, yang menjadi objek PPh badan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut adalah pengertian PPN dan PPNBM. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan penghasilan dan memperdagangkan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Sedangkan PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Untuk tarif PPN dan PPNBM, tarif PPN adalah 10%. Tarif PPN sebesar 10% diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif PPNBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang untuk yang terakhir, tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Berikut adalah contoh perhitungan. Seseorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 15 juta rupiah. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 10% dikali dengan 15 juta rupiah, jadi sama dengan 1.500.000 rupiah. Berikut adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau biasa disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat padanya. Berikut adalah BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Berikut adalah contoh perhitungan BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Luas sama dengan 1000 meter persegi. NJOP sama dengan 1 juta per meter. NJOP TKP adalah 80 juta rupiah per DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter. Maka nilai NPOP atau nilai transaksi sama dengan 1000 dikali 2 juta rupiah sama dengan 2 miliar rupiah. Besarnya PPh dan BPHTB adalah sebagai berikut. PPh sama dengan 5% dikali NPOP. Besarnya PPh sama dengan 5% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 100 juta rupiah. BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. Besarnya BPHTB sama dengan 5% dikali 2 miliar rupiah dikurang 80 juta rupiah sama dengan 96 juta rupiah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.